bersabda, inna minkum may yakunu sari'ul ghadab. Nah, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang sangat cepat marah. Wasari'ul fai, dan cepat reda, tetapi cepat reda. Fa ahaduhuma bil ukhra, maka salah seorangnya dengan yang lain. Yakni yakunu ahaduhuma bil ukhra qasasan. Maknanya salah seorang daripada keduanya dengan yang lain menjadi seimbang. Wa minkum may yakunu bat'ul ghadab. Ada di antara kalian, kata Rasulullah, orang-orang yang lambat marah. Wa bat'ul fai, tetapi juga lambat reda. Wa yakunu ahaduhuma bil ukhra, dan adalah salah seorang keduanya dengan yang lain. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, kembali lom Pak malamnya kedanyo lanjutkan kajian kedanyo. Yang akan kedanyo kaji malamnya adalah tentang kadhmul ghaid, mengendalikan amarah. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala an, berkata al-faqih, semoga Allah ridha untuk beliau, Haddatsana Al-Khalil ibn Ahmad, haddatsana Abu Ja'far Ad-Dubaidi, haddatsana Abu Abdullah bin Umar, haddatsana Sufyan an Ali bin Zaid an Abi Nadrah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau Abi Sa'id berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadba jammaratun minan nar, faman wajada dzalika minkum fa in kana qa'iman falyajlis wa in kana jalisan falyattaji'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amarah adalah bara api dari neraka. Maka siapapun yang mendapatkan kemarahan itu, ya, pada dirinya, maka apabila dia sedang berdiri, hendaklah dia duduk. Dan apabila dia sedang duduk, hendaklah dia berbaring. Jadi para jemaah, dalam hadisnya Rasulullah nepegah bagdanyo, yang pertama, sumber amarah tersebut dari mana? Bengeh. Pat sumber ji. Bengehnya nepegah oleh Rasulullah dan sadroji adalah merupakan nu dari api neraka.
bengeh. Maka so menteng yang terjadi pada dirinya bengeh, kebak danyo terjadi bengeh, mungkin sesuatu penyebab mau bengeh dedek, nyan apa yang harus danyo lakukan kepada Rasulullah? Artinya untuk mengendalikan bengehnya, baik sampai roh dalam piaskan kemarahan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Rasulullah mengajarkan, apabila di saat kita marah itu kita sedang berdiri, duduklah kata Rasulullah, duduk. Artinya merubah posisi dari berdiri kepada duduk dapat meredam kemarahan. Ya, tengah bengeh itu, tengah dadam, yang duduk kata Rasulullah. Tenang dah baju. Apabila gedanya bengeh dalam keadaan tengah duduk, guyu berbaring, juga dapat merubah keadaan dari bengeh menjadi lebih tenang. Nah, para jemaah. Nyo anjuran Rasulullah apabila terjadi bengeh padanya. Dan lumrah pada seseorang terjadi bengeh. Walaupun bengehnya hanaga tapi fitrah manusia mandung murung na bengeh. Cuma yang akan diajarkan kepada gedanya untuk harus gedanya ketahui betapa buruknya kemarahan tersebut apabila dilampiaskan dan betapa bagusnya apabila kemarahan tersebut gedanya redam dan bagaimana cara gedanya meredam kemarahan. Nya harus ada buku. Bengeh hanjut dapat hun fitnah bengehnya. Pegai lu hantom bengeh udung nah bengeh yang gimana? Kadang gedro de bengeh di gogo, cah gedro de kadang di gogo. Nah beda buka gogo bile. Gedro di cah gogo kadang. Nah bengehnya makiban tak kelola bengeh. Ya mengelola bengeh tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis itu bersumber daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala juga beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghadab." Hati-hatilah kalian terhadap amarah. Fa innahu yuqidu fi fuada bani Adam nara. Kenapa kita harus berhati-hati dari amarah? Karena sesungguhnya amarah tersebut kata Rasulullah menghidupkan, menyalakan di dalam hati sanubari anak Adam api. Jadi Rasulullah neyu hati-hati katanya terhadap amarahnya. Karena amarahnya ipude apu inati. Nah. Alam tara ila ahadikum idza ghadiba kaifa tahmara ainahu wa tantafikha audajahu. Tidaklah kalian melihat kepada salah seorang di antara kalian apabila dia sedang marah, bagaimana memerah kedua matanya, mengembung urat-urat lehernya. Fa idza ahassa ahadukum bi syai' min dzalik, maka apabila merasa oleh salah seorang kalian dengan sesuatu daripada demikian kemarahan, falyattaji wal yasak bil ard, maka hendaklah berbaring, tempelkanlah diri dengan bumi kata Rasulullah. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, inna minkum may yakunu sari'ul ghadab. Nah, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang sangat cepat marah. Wasari'ul fai, dan cepat reda, tetapi cepat reda. Fa ahaduhuma bil ukhra, maka salah seorangnya dengan yang lain. Yakni yakunu ahaduhuma bil ukhra qasasan. Maknanya salah seorang daripada keduanya dengan yang lain menjadi seimbang. Wa minkum may yakunu bat'ul ghadab. Ada di antara kalian kata Rasulullah orang-orang yang lambat marah. Wabatul fai, tetapi juga lambat reda. Wa yakunu ahaduhuma bil ukhra, dan adalah salah seorang keduanya dengan yang lain. Wa khairukum man kana batul ghadab wa sari'ul fai. Tetapi sebaik-baik kalian kata Rasulullah adalah orang yang lambat marah tetapi cepat reda. Wa syarrukum, dan seburuk-buruk kalian mangkana sari'ul ghadab wa batul fai,
yaitu orang-orang yang cepat marah dan lambat reda. Jadi para jamaah, dalam hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah nepegah bagdanyo bahwa danyo harus berhati-hati terhadap amarah. Karena di saat amarah itu terjadi pada kita, artinya dia sudah menyalakan bara api dalam hati. Iput hukum danyo, tengah inyalakan bara api tadi. Dengan bukti Rasulullah mengajak kita melihat kepada orang yang sedang marah. Inengan urang yang kat dengah bengeh kiban kepada Rasulullah. Mata gehu. Urat taku ibuda. Nyan tanda bahwa hati gopnyan tengah pudep apa ibu amarah. Bukti ji mata mirah, urat taku ibuda kepada Rasulullah. Maka apabila terjadi bengeh nyan bak gedanyo, cara dalam hadis kedua ganjurkan oleh Rasulullah untuk terkendalikan bengeh, geyu tempelkan tubuh katanya bil ard dengan bumi kata Rasulullah. Pak tempat taihnya. Artinya bukrap laju kudih katanya. Nyan cara untuk mengendalikan marah kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah bagi-bagi katanya dalam persoalan marah. Nah macam-macam katanya manusia kepegah. Nah urang yang bagah bengeh. Tapi bagah go kelam. Bagah reda. Dia ada kayak bengeh maknya yang kan ali, tinggal dan lini. Nah yang urang yang drep bengeh. Nah kepada Rasulullah. Bengeh drep kan. Tapi menyoka bengeh go. Nyan god hat drep go kelam. Drep reda. Nah tapi yang paling god di antara model-model urung bengeh kepada Rasulullah, yang drep bengeh bagah reda. Pokoknya bengeh drep. Model canggu ya. Tak ada poh-poh, tak ada jeh-jeh, hana bengeh-bengeh. Menyau bengeh biar tak ni yang kak gelam. Paling 3 tuna tak tanya ni yang katu gutuk dadak puro 4 tuna itu pun. Katu kah gedo nya kagak gelam tanya. Nah, yang paling god. Sedangkan yang paling bro urung bengeh kepada Rasulullah, yang bagah bengeh dan drep reda. Bengeh ke bagah, mayang enggak ada engkau. Tapi becui ke engkaunya enggak bengeh ke. Ate bengeh ke, roh mesti ton ke dia hanggot beli. Nyan urung yang bro kepada Rasulullah. Jadi bengehnya perlu dikelola. Warawa Abu Amamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, meriwayatkan oleh Abu Amamah Al-Bahili, semoga Allah ridha untuknya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man kadzama ghaidan wa huwa yaqduru ala ayyamiddahu falam yamidhu mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridha. Kata Rasulullah, siapapun yang mengendalikan amarah. Kali pegah mun sumber bengeh kiban keadaan tanya de bengeh, ino pegah oleh Rasulullah dalam hadisnya, apabila kedanya mampu dak kendalikan amarah. Bengeh kata terjadi, tapi hanya dalam piaskan mampu. Siapapun kata Rasulullah yang mampu mengendalikan amarah. Padahal dia sanggup untuk melampiaskan kemarahan tersebut. Menyotan lampiaskan karena kekuatan katanya. Katanya tidro dendra. Bungeh ni kubur menyotan poh kena bude-bude na tajan de. Pelithim katanya bude-bude na tajan. Tapi tak dendra tak kendalikan. Tidro urung ci katanya. Bungeh di kana umi menyotan tupai kan ta guru do ikut dia mandung gabu mandang. Nah, dia menyotan guru do tapi tak kendalikan rod. Hana jadeh dah gerutu, hana jadeh dah poh yang umian, hana jadeh dah do dia, hana jadeh dah tunai. Nah, falam yamdihi, hana tak lampiaskan. Nyan akibat dari itu, artinya di saat kita mampu sebenarnya melampiaskan kemarahan, tapi kita menahan diri untuk tidak melampiaskannya, maka Allah berikan satu fadilah yang besar untuk kita, yaitu mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridha. Hatinya, hati orang tersebut
nanti pada hari kiamat dipenuhi dengan keridaan oleh Allah Ta'ala. Jadi gedanya uro kiamat teman, jut ke urung yang rida terhadap Allah Ta'ala. Arti gedanya. Nyan manfaat mengendalikan amarah. Jadi artinya para jemaah, jangan pernah kita di saat merasa mampu melampiaskan kemarahan, lalu kita sering marah. Contoh, maksud gedanya uragam. Di rumah sering bengeh ke rumah. Kijut sering bengeh. Karena terasa roh mampu dalam biarkan kemarahan. Jut tampai dah begitu, jut tunai, jut darhut, jut jajarut. Nah. Tetapi sebenarnya di saat kita mau mengendalikan amarah tersebut, maka faedah yang gedanya dapatkan Allah bi ke gedanya rumah orang yang marah yudan. Yaitu hati gedanya akan ridha kepada Allah menurut kita. Menyor gedanya kalon dalam hadis tentang kematian yang sudah kita kaji pada pertemuan awal-awal dulu para jemaah. Orang-orang yang ridha hatinya bertemu dengan Allah, maka Allah akan ridha untuk dia menerima dia. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang senang, yang ridha bertemu dengan Allah, maka Allah ridha senang menemuinya. Tanya dia tahu bahwa Allah senang. Orang kiamat kena tahu bahwa Allah. Saya menghadap Allah. Senang dia hadap Allah. Allah pi senang menerima katanya. Kiban makna Allah senang menerima katanya? Disediakan berbagai macam nikmat katanya. Tapi punya sebalik je katanya bengeh dia tahu bahwa Allah hana galak ada. Maka Allah pun bengeh terima katanya. Makna Allah bengeh terima katanya, disediakan berbagai macam azab dengan yang berat-berat sekali untuk menunggu katanya. Nah, maka di antara cara agar kita ridha kembali kepada Allah, di sini diajarkan pandai-pandailah kita mengendalikan amarah. Caranya yang kata tepu dua boh. Monyo tengah tadu. Tak monyo tengah tadang, tak tadu menang Rasulullah. Jadi pergi gura dah ke jarak. Ada guranya Rasulullah pegah. Mangga tentang hailo pikiran ni. Beja. Ya, salah taboh mungkin. Ana mesti bersama dengan Rasulullah pegah. Nah, dengan bukti dia urung jamun. Kampep-pep leko ke rumah ke, di rumah jamun-jamun biasa lagi ni. Yang urung si tanya kampep-pep mak tanya rumah. Gucok baje ayah tanya taboh beja juga. Dia jaga. Jamun kau apa dijaga dia adu tapi kero apa? Jamun hana liu kita kupi. Nyino ya je kupi kero. Ide ho mi rumah kanya kakak hana namun. Jadi hana terjadi berperang karena kagak minah. Nyo lagi nyami kero. Jadi munyo mungkin lagi nyan juga ban bengeh tanya dah cok bantai-bantai tak mong nang kamah dah kero dengon kero dengon bengeh. Oh SMS ni no. WA ya. Tapi mati dah. Ai demong WA hun. Nah cara. Tapi mati dah kan ai demong ni. Koneksi ka terputus. Panena lai demong WA. Yuqalu maktubun fil Injil ya bana Adam udhkurni hina taghdiba. Adhkurka hina aghdibu. Hina aghdiba. Wardi binusrati laka fa inna nusrati laka khairum min nusratika li nafsik. Dikatakan di dalam kitab Injil tertulis. Nah, dalam kitab Injil juga. Tapi hana payah beliau Injil ni. Neglekenyo juga. Oh dia beliau Injil apa-apa dia periksa kah? Apa ya? Mutulis dalam kitab Injil juga, ya bena Adam, hai anak Adam, ingatlah aku, kata Allah, ketika engkau marah. Niscaya, aku ingat engkau ketika aku marah. Ya, rayu dah faedah. Monyo tengah bengeh deh, gepegah Allah, dia ingat Allah. Faedah ji pun nak, ate Allah bengeh, tinggal ke dia. Apa bengeh Allah cukup bahaya.
Musuh bengeh Allah ke urung payah bundu. Gunung gulung sebuah kampung payah bundu. Tinggal apa lo na ripun ni dia ripun nya tinggal gelung dia je bengeh. Ah, kagum selamat. Ampun. Gara-gara itanya wate bengeh tu tinggal gam. Dia bengeh ke Allah, gue tinggal ke dia. Jadi gue tanya gue selamat oleh Allah daripada amarah Allah. Sebab bala ke bila Allah kahana tujuan ni dia kan. Begini. Anak teteh ka gebi gempa oleh Allah. Rupanya urang lain hancur mendum. Itanya gue selamat tiro oleh Allah. Kejut karena itanya rupanya dah kendali amarah. Tak ingat ke Allah. Nah, menamsit urang akhirnya teman. Dikala kita nyo jino ta bengeh, ate bengeh dilinya ingat ke Allah, wate Allah bengeh kepada kita nyo teman atau kepada manusia urang kiamat, Allah ingat ke kita nyo. Teh genek cok gunu ingat ke. Nah, umai ji hote bengeh ro ji ingat ke kelum. Ino ilung bengeh ingat ke ji. Jadi hana jadeh kita nyo disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, wardi binusratilaka, ridalah kamu dengan bantuanmu untuk aku, karena sesungguhnya bantuanku bagimu lebih baik dari bantuan engkau untuk dirimu sendiri. Berida dengan bantuan Allah. Artinya dengan kita mengendalikan amarah, di saat itulah Allah akan membantu kita. Jadi Allah bantu katanya lebih gad dari bantuan yang tak laku gerod. Bantuan yang tak lakukan gerod. Karena bantuan yang tak lakukan oleh katanya gerod belum tentu dapat menyelamatkan. Dikala banjir betul. Tak pegot perahu katanya nak selamat pergi kalau benteng selamat. Tapi punya Allah bantu telah selamat. Kalau ujian raya oleh katanya dia aku parik nak baik demong ilang rumah ande hai demong ilang rumah parik-parik nyando kembali budrun danoh lemjot tapi punya Allah nak selamat selamat ya maka berida dengan bantuan Allah dengan cara ingat Allah di saat kita sedang dalam marah. Waruya an Umar bin Abdul Aziz annahu qala li rajulin aghdibahu. Diriwayatkan tentang Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata kepada seorang laki-laki yang memarahinya. Jadi Umar bin Abdul Aziznya adalah sidro khalifah di masa Bani Umayyah. Anggapnya anak trip duduk ke khalifah. Yang anak salah dalam sejarah pegah cuma sekitar 2 tahun duduk khalifah. Lagi Gus Dur duduk presiden maknanya. Anak trip. Nah, tapi rakyat makmur dah waktu tengoknya. Kalau lagi Habibie duduk dia nah. Rakyat makmur dah waktunya. Gopnya selain sebagai seorang khalifah, juga sebagai seorang ulama besar. Nah, itu kan tentang kata pegah politik lah. Artinya mana para jemaah? Perlu tanah pegah ni tanya, baik tanah tanya hanjut ulama demong politik. Sebabnya payah ada pegah tapi mana? Sebab samping orangnya adanya kampung mentang na urang yang termakan dengan haba tena orangnya jamun. Tengku hanjut mempuli politik, tengku bubur. Monyo hana tengku yang mempolitik, imo politik tu berarti awak-awak mau judi. Pajang kau nengrau. Nah, tengku temu tagai kampung. Akibut temu-temunya mati karena bekon hana bantuan ke temu but. Awak mau judi, awak mau sabu, pandai ya bantu balai but. Akibut mati tu, maka perlu tengku politik. Tapi baik tengku yang rayuk dah, yang menurut lo. Iban baik tengku yang rayuk dah. Sebab monyo abeh rayuk tengku mu politik, ate salah agaknya hana tahu tegur. Kena ada but orangnya, kun Nabi Isa. Hai paku bumi, hai pukun garam bumi. Jangan kamu rusak. Karena monyo yang lain rusak, bisa diobati dengan garam bumi. Tapi kalau garam yang rusak, tidak bisa diobati dengan apa-apa. Monyo tengku yang rayuk dah, ke mau politik kenan, artinya musuh guduk, ku caleg, ku nyo, ku je, ku wali kota, ku gubernur, ku presiden. Nyan monyo salah kan atau tegur. Ana tahu pegah. Sebab kau yang beli rayuk, mana terjadi pegah. Nyan tingkat musuh inoi kampung urang rod, nung kui mum salah mentang tegan dah pegah kan? Pegah salah mentang. Yang tibu tu ida nyo hana doa, anda je pegah.
Tapi monyo yang hana rarayuk dak, yang tedang-tedang mendong. Yang bangai-bangai tapi yang tedang-tedang mendong, nah urang lain yang begah. Saya salah gue yang gili perut bugure ke. Nyo ka salah ke belakangnya. Nah, maka tak kalon tu idanyo, alhamdulillah lung kalon gure-gure tanyo ya rarayuk dak anak kita mau. Cuma garahkan yang bubutnya untuk ikut berpolitik agar terjadinya perbaikan nanggro katanya. Nah, berarti. Kembali long kepadanya. Abdul Aziz, seorang ulama dan khalifah pada saat itu rupanya dimarahi oleh seorang laki-laki. Nah, tira urung tengah bengeh ke kanyan. Ugukun. Monya ada bekal lagi mana seharusnya beliau sebagai khalifah bisa melampiaskan kemarahan. Ya dol nyam ni begang kan. Konjuk you drop aja. Bawa polisi. Kang gejut you penjarakan. Damang pasalnya, damang pasal je mana. Tapi pugukeun. Ba urang agam yang bengeh kanyan. Laula annaka aghdabtani la aqibtuka. Seandainya engkau tidak marah kepadaku, sungguh aku hukum engkau. Kun. Menyokon karena bungeh kekulong, sungguh ku hukum. Itu bahasanya untung kacarut kutanya. Nyohana kacarut, kaja deh aku penyerah. Nyemban nya. Oh, dibalik nya. Idanyo icarut tuh yang ku udah hukum ni, penjara. Kata ala pura polisi nyo pasal pukun pencemaran nama baik dia. Igopnya untung nak cemarkan nama baik lo, mangka ku hukum. Apa maksud beliau? Arada bidzalika qaulallahi ta'ala. Beliau menghendaki dengan demikian firman Allah Ta'ala. Karena rupanya yang do pemimpin urang malim. Urang malim natom gebut, atetom gebut, tingat ke ayat Allah. Oh bunyi ayat Allahnya. Wal kadhiminal ghaidh. Termasuk tanda-tanda orang yang bertakwa, kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 134, al-kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang mampu mengendalikan kemarahan. Jadi seandainya beliau menghukum orang tersebut di saat orang tersebut marah kepada beliau, beliau khawatir hukuman yang beliau berikan bukan lagi karena Allah, tapi karena beliau benci kepada orang itu karena memarahinya. Nyan cukup ya, takut gebi hukum konle karena Allah. Saya tidak hukum hirororung karena bengeh itu tanyo. Nyan pasti karena le tanyo na sentimen ngonji. Kata hukum. Artinya konle karena Allah tegakkan hukum. Maka karena kalagenya hanggo hukum. Karena hukuman ditegakkan karena sentimen pribadi. Ya. Beliau sebagai seorang ulama besar ingin agar di saat beliau menjadi pemimpin tertinggi, hukuman yang diberikan itu bukan karena persoalan pribadi, karena memang kesalahan orang melanggar hukum. Karena Allah, kan karena urusan pribadi. Cuma di saat itu urungnya kamu urusan pribadi konyan. Kagiat huk konyan, kabungeh konyan, maka hanggu hukum. Nah. Mam menyona pemimpin ini mangat kita nyawa maju nah. Saya kena hukuman tak jero gule juga kan jadi hukum le. Ti han temung le pemimpin dengan yang hukum ya dah. Humnya urung don kalon-kalon nal heboh calon kalon punah yang lagi nya. Nyona yang pilih, yang lagi yang pilih. Be yang makin bengeh ke gudanya dia pilih bah. Yang pilih. Wa dzukira annahu ra'a sukrana. Fa arada ay ya'khudahu fa ya'zirahu fasyatamahu sukran. Disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz melihat seorang pemabuk. Ia ingin menangkap pemabuk tersebut lalu menghukumnya. Umar Abdul Aziz sebagai seorang pemimpin tertinggi wadanya, kekalan sidra urung tengah mabuk, guna drop ni awak mabuknya. Guna drop ni, guna hukum, tuturah dina, guna damang penjara, guna sel. Fasyatamahu sukrano.
Lalu orang yang mabuk tersebut mencaci beliau. Itu nak ke tu lewat mabuknya anda kena drop. Itu nak ke? Falamma syatamahu raja'a Umar. Manakala pemabuk tersebut mencaci beliau, beliau mengurungkan niat menangkapnya. Ana jadi drop. Pun banggengi mana orang mabuknya kau kata payah drop, kau kena drop. Wat kena drop itu nak ke? Baik itu nak ke? Kau ana jadi drop deh. Kijut lagi nyan, faqila lahu ya amiral mu'minin lamma syatamaka taraktahu. Ditanyakan, tanya oleh orang lain, Ba Umar bin Abdul Aziz, hai Amirul Mukminin, kenapa dikala dia mencacimu, engkau biarkan dia? Ana nedrop. Pakan hana jadeh nedrop pada kai jarut. Qala beliau mengatakan, li'annahu aghdabani. Alasan saya tidak menangkapnya, membiarkan dia, karena dia telah membuat saya marah. Ini alasannya. Pakai itu nak enggak mengeh dah. Falau azartuhu lakana dzalika li ghadabi nafsi. Maka seandainya aku menghukumnya, sungguh hukum itu kuterapkan karena kemarahan diriku. Lagi mana tu rupanya. Pakan hana nerap karena kau bengeh ku pegah. Kai pu bengeh kai carut ku. Munyo ku drop ji ku hukum, nyan berarti karena bengeh belum. Kon karena salah ji. Karena bengeh. Nah, wala uhibbu an adriba musliman, dan aku tidak ingin memukul seorang muslim pun lihimyati nafsi, karena kepentingan diriku. Hana perlelong ku apa hurung untuk kepentingan. Menteri turah tanya jino, hana perlelong ku hukum hurung karena sentimen pribadi. Perle hukum hurung karena salah dengan hukum Allah. Nyo kaji de sentimen pribadi, hana jadi. Seperti inilah pemimpin. Waruya an Maimun bin Mahran anna jariyata lahu ja'at bimirqatin fa'asaran fasabbatil mirqata alaih fa'arada Maimun ayyadribaha faqalatil jariyah ya maulaya istamil qaulallahi ta'ala wal kadhiminal ghaib faqala qad fa'altu faqalat a'mal bima ba'dah wal afina anin nas qala afautu. Faqalat i'mal bima ba'dah wallahu yuhibbul muhsinin. Faqala Maimun ahsantu ilaiki fa anti hurratun liwajhillahi ta'ala. Nyo cerita la ilm tentang seorang waliullah di kalangan tabi'in yang bernama Maimun bin Mahran. Waliullah di kalangan tabi'in. Ceritanya bagaimana? Beliau punya seorang perempuan yang dipekerjakan sebagai jariyah. Lamit budak urinang je ke budak. Artinya urinang ke beliau. Nya jina dak kidanya pembantu, tapi jamun pembantu beda. Nya pembantu dak gaji. Menyo budak kon dak gaji tabloy. Imekat ipathai je urang. Urang jamun nai mengka-mengka urang ipathai. Na pasai mekat urang. Tanya nya napeng dia blo, lu dah blo dah puar rumahnya dia kerja, nya hana bayu gaji. Lagi tablo limo. Jadi nasi draurinong ngikopnya yang sebagai lamit ngikopnya yang lagi tak nyompom. Jadi dimiliki sebagai budak, dipekerjakan. Suatu hari budak perempuan tersebut membawa mirkah kuah, ime kuah untuk dihidangkan kepada beliau. Tetapi di saat budak tersebut membawa kuah, dia tergelincir. Beliau rubah budaknya. Wate rubah, maka mirkah atau kuah tersebut musiprulah ro watu Maimun bin Mahran. Watu tuan Maimun bin Mahran. Watenyan fa'arada Maimun ayadribahu mengenek poh dia. Bengeh. Dan bengeh le wajar dia.
Fa arada Maimun ayadribaha. Ngenepoh di Maimun. Kayak ru kuah dengannya. Sebab katanya terjadi bengeh dah fit. Dan nepoh. Tapi rupanya watai genepoh, namanya aja budak yang tinggal di sebuah rumah ulama raya. Mungkin nih dengar konya-konya temubut. Pulang surah. Ui kun. Ya Maulaya, hai Tuan Lung. Istakmil qaulallahi ta'ala. Amai firman Allah. Baca firmannya. Wal kadhiminal ghaidha. Dan orang-orang yang mengendalikan amarah. Baca. Hingga baru mau malim, rupanya lamit-lamit malim. Baru mau malim. Dibaca. Kai baca. Watai bacanya gekun le Maimun. Qad fa'altu. Aku sudah amalkan. Nyuka amalkan berarti kahanya bah. Sebab Allah dalam Quran gepegah guyu kendalikan amarah. Munyota amai firman Allahnya hanjuk lampiaskan amarah. Bengeh je silahkan bengeh, tapi hanjuk lampiaskan. Huna de bengeh. Betul-betul dadang. Faqalat rupanya Hansai bin Ani baca lah ayat lain. I'mal bima ba'dah. Beknyan mendang namai sabah. Ayat olehnya namai silam. Dah ayat lehnya baca lam. Wal afina anin nas. Dan orang-orang yang memaafkan terhadap orang lain. Baik segedar hana bengeh no, tapi urang lain payah urang yang salah payah ada pemaaf. Gepegah le Maimun kat afau tu. Kalung pemaaf ke? Agamanya ingonya. Kalung pemaaf. Faqalat maka gekun lam le jariyahnya. I'mal bima ba'dah. Baik hanya sekedar ne pemaaf, ikunya na ayat lain, amai ayatnya lam, pu ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik bengeh ni. Bunuh tempo mah. Orangnya bunuh pupuk burga ke leong. Maksudnya. Karena Allah dalam Quran nganggup mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ukun Maimun. Ahsantu ilaiki fa anti hurratun liwajhillah. Aku akan berbuat baik kepadamu, aku telah berbuat baik kepadamu, maka hari ini kamu kumerdekakan karena Allah. Kau bebas ilmunya. Karena malim ni. Itu balah turah ni. Bebas, merdeka. Kemerdekaan itu sangat mahal katanya. Menyonok tubuh roh payah dah. Anangan tubuh roh di lamin. Karena ada kerja api, peng hasil pekerjaan tuan. Tapi karena dia bisa memahami, dia bekerja sebagai budak pada orang yang juga orang alim, dia bisa membebaskan diri dengan mengajak pemiliknya mengamalkan firman Allah. Artinya di antara bentuk kebaikan adalah memerdekakan hamba sahaya. Jadi berbuat baik kepadanya, yaitu dengan memerdekakan dia. Kemerdekaan. But bro ipu but begonya, ujung-ujung ji laba merumpau. Iro kuah ada gapnya bisa merdeka. Nyan lagi nyan contoh orang-orang yang disajikan di dalam kitab ini yang mereka mampu mengendalikan amarah. Orang-orang terbaik. Maka getanya seharusnya para jemaah lah tak kendalikan amarah. Minimal hanat-hat berat lagi urungnya, ya yang minimal-minimal. Pokoknya apabila terjadi amarah dalam hati kitanya, jangan lampiaskan. Pu yang jadi puput terserah. Pu lagi pegah lipa mukim muno, tak cok baca ada tubi rumah tak jaju. Tengah bengeh ngem rumah tu, rumah empepep. Kitanya, nyampe dapoh karena empepep, nyokar poh karena empepep, nyam berarti irone hukum rumah no. Kon karena Allah le, tapi karena katin temen pribadi ka itu nak ron. Karena empepep. Umar bin Abdul Aziz muno hana jadi hukum. Awak mabuk guna drop hana jadi karena cerut. Nyamban. Jadi laginya seharusnya. Waruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man lam yakun fihi thalathu khisalin lam yajid ta'mul iman." Siapapun
yang pada dirinya tidak terdapat 3 sifat, niscaya orang itu tidak akan merasakan nikmatnya iman. Monyol heboh sifutnya hana wadanyo, han tatumung kiban mangan iman. Iman jud ka dari jamun dan yang iman dari lahi. Tapi kiban mangan iman hana mupum dayo, hana mo. Pakon karena heboh sifutnya hana bagdayo. Kuadra sifutnya yang pertama al-hilmu, ya. Yaridu bihil jahlu jahili. Yuraddu bihil jahlul jahili. Wal war'u yang kedua, yuhzaruhu yahziruhu anil maharib. Wal khalqu yudari bihin nas. Wal khuluqu yudari bihin nas. Yang pertama, supaya katanya mendapatkan lezatnya atau manisnya iman, katanya harus memiliki sifat halim. Halimnya sifat sabar yang dibarengi dengan penyantun. Halimnya menyutangin dalam Asmaul Husna salah satu sifat Allah. Maha penyantun artinya. Nah, di sini lebih kebegitu arti kepada penyabar. Orang sabar biasa santun. Orang sabar santun. Nah, kalau kita bersifat dengan halim, kita dapat menolak kebodohan orang jahil. Jadi getanya umumnya bersifat dengan halim penyabar, han terprovokasi getanya dengan cemoohan, dengan provokasi orang-orang bodoh. Ya, punya urang halim, urang bersifat penyabar. Han terprovokasi. Itu na agu icarut ke isudutkan mono ipegah mudih kanya hanan terpengaruh. Nyan punya urang yang bersifat halim. Yang kedua, wal war'u, sifat wara' benar-benarnya. Sifat waraknya dapat membentengi orang tersebut, orang yang memiliki sifat warak, anil maharim, daripada perbuatan-perbuatan dosa. Nah, sifat warak apa arti warak? Waraknya artinya menjaga diri dari hal-hal yang haram dan syubhat. Jadi orang yang selektif dalam memilih sesuatu. Kemudian han gecok, han ge pajuh, han ge pakai, kecuali dipastikan itu halal. Yang sifat warak. Jadi benar sifat dengan be asai ju katanya dejol ju katanya. Nah. Yang ketiga yang harus kita miliki khuluqu yudari bihin nas. Akhlak yang dengan itu kita bergaul dengan manusia. Nah, nyo ada pegang akhlak garaya ada nyo yang paling rayu. Benar akhlak dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Jadi dalam berinteraksi dengan orang lain, katanya benar akhlak. Di antara akhlak tidak menyakiti orang lain. Baik dengan tangan ataupun dengan lidah. Al-muslimu man salimal muslima min lisanihi wa yadaihi. Tidra orang Islam Nabi Rasulullah adalah orang yang selamat orang Islam yang lain dari lidah dan dari jaro. Hana mengganggu kau katanya. Bahkan kalau bisa, katanya malah bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah, Rasulullah khairun nas amfa'uhu linnas. Orang yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nyam nyogot. Lakinya anda tak bergaul. Dibancara jangan mengganggu, jangan menyakiti. Jadi seluruh kegiatan tanya sehari-hari, menyogotannya berakhlak, maka akan sangat diperhatikan. Apakah kegiatan itu mengganggu orang atau tidak. Sampai kepada ibadah. Tanya para jamaah kadang tua tu. Tapi kebak ibadah je mengganggu kau. Padahal kan? Urang ron kan nan kajian fikih. Nenging di antara kajian fikih kata tabut. Kun takbir. Baik takbiratul ihram atau takbir intikalat. Nyan jerayu bukan. Jerayu bukan. Dan nebut fikih urang ron. Baik rayu dah umur. Mengganggu kemping. Dalam kajian fikih, kun rayu takbiratul ihramnya, takbiratul ihram dan takbir indikalat dua boh hukum. Leboh hukum je.
Yang pertama sunat. Sunat berayu. Bagi bagi orang yang dang imum. Agaknya tagai. Agaknya menyogu berayu na pahala sunat. Dan bagi mubaligh. Menyo perle ke mubaligh. Mubaligh tu mutajirnya luar tak ramai tak jamaah. Hantroh sumit. Udah likut. Sehingga ideh na perle urung berayu tu tira. Nak dengar oleh urungnya. Nyan mubaligh kan sunat. Menyo perle, menyo hana perle, hana pegak mubalighnya. Tapi dengan catatan lam gepegah lung kalon dalam kitab I'anatul Talibin gepegah li Said Bakri Syatta wate geperayu tunyan beuna geunit zikir lamate. Menyo hana geunit zikir batalat salatuh batu semayang. Kadang imum, nyo kadang urang ron andang imum. Walaupun katro kajian nyan deuk lung pingat lom tu kadang metuan. Nyan otenukun Allahu Akbar, ayo tu. Sunat berayu, tapi late ni baik dua nu nyan dikir. Munyo hanan ni tepu be, baik takbiratul ihram atau takbir indikalah, sembayang ron batu. Yang dong imumnya. Makmum hanan de batu le. Pakon, karena nyan hal yang khafi. Nah, yang kadang de ron batu sembayang. Mandum takbir, takbiratul ihram dan takbir indikalah. Asai tedang imum, ate takun takbirnya Allahu Akbar rayu tu. Di dalam mati payah tanitnya sebagai zikir. Ya? Nah. Alunyan apa bade? Nah. Selain nyan lom. Nyan. Yang kedua lu maju. Putra lu nang pegah katanya. BO kedua. Hah? Lebo hukum nang pegah mono. Yang kedua hukum jih makruh. Bagi bagi urang yang semayang tiro dan yang ikut imum menyo hana mengganggu urang lain. Yang semayang tiro ne. Nekun takbir Allahu Akbar rayu ne. Jahar itu. Atau dak ikut imum Allahu Akbar rayu jahar. Kibang ke rayu deuh dengar le punya urang lain dan hidupu mufhum matai dengannya. Nyan menyo hana mengganggu hukum ji makruh. Artinya Allah hana galak ya. Bengeh ke kan? Berarti tak semayang lang pada bengeh Allah ada. Yang kedua, haram hukumnya. Iban hukumnya haram, menyo tapu rayu tu mengganggu urang lah. Tak semayang jamaah ni. Atau tak semayang tiro lah mentuji ino. Tapu rayu tu Allahu Akbar mengganggu urang lain. Gara-gara adanya rayu tu urang semayang di samping dua hewu. Nampu baca le kau nyan. Kamu awak nampu baca le. Kena serga-serga ni oleh. Ilong na lagi nyan. Igok rayu tu kalau nampu baca le lagi nyan. Kau hewu. Nyan urang yang rayu tu nyan haram. Artinya dosa. Ya, nunggu. Dosa. Jadi munanku sampai beribadah gato akhlak. Buna akhlak. Puya alam yang lain. No mandang kajian katanya para jemaah. Tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.